ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini.
Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Di hari Rabu pagi ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis nomor 28. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 29. Hadis nomor 29 ini berbunyi an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Darda. Sinten? Abu Darda. Ini nama atau julukan? Julukan. Siapa namanya? Abu Darda. Ramane Darda. Iya kan? Abu kan Rama. Ramane Darda. Siapa? Namanya adalah Uwaimir. Sinten? Uwaimir bin Malik Al-Ansari. Sinten namanya? Uwaimir bin Malik Al-Ansari. Kalau jenengan dengar Al-Ansari berarti golongan Ansor. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashtaki qasawata qalbih. Pada suatu hari ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat. Kenapa? Curhat. Apa isi curhatnya? Tentang hatinya yang terasa keras. Hatinya terasa keras. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Atuhibbu an yalina qalbuk? Apakah engkau pengin hatimu terasa lembut? Dia merasa hatinya keras. Terus ditanya sama Nabi SAW, kamu pengin hatimu lembut? Faqala na'am. Maka orang itu mengatakan, iya. Qala irhamil yatim.
Kalau kamu pengen hatimu lembut, satu, sayangilah anak yatim. Apa? Sayangilah anak yatim. Dua, wamsah ra'sahu. Usaplah kepalanya. Kepalanya siapa? Anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik. Dan beri dia makan seperti makanan yang kamu makan. Berapa ini? 3. Fa inna dzalika yulinu qalbak. Hal-hal yang saya sebutkan tadi akan melembutkan hatimu. Wa taqdiru ala hajatik. Dan hajatmu akan tercapai. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya konsultasi. Apa? Konsultasi. Ketika menghadapi masalah. Dan biasanya para sahabat ketika ada masalah, konsultasinya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sudah pas atau belum? Pas banget. Ya. Masalah yang dihadapi oleh sahabat ini, masalah dunia atau masalah akhirat nih? Para sahabat konsultasi sama Nabi SAW itu lebih banyak dalam urusan akhirat. Jarang sahabat itu konsultasi masalah dunia. Kentongan beras itu ya. Rega-rega larang. Golet pegawaian angel. Dalane rusak itu jarang. Ya. Kenapa? Karena para sahabat itu pikiran mereka itu jauh ke depan. Mereka lebih memikirkan sesuatu yang sifatnya abadi. Yaitu urusan apa? Akhirat. Contohnya ini. Sahabat ini datang menemui Nabi SAW merasa hatinya apa? Keras. Hati yang keras itu yang seperti apa tuh? Hati yang keras berarti yang enggak lembut ya. Yang enggak lembut itu yang bagaimana? Kata para ulama kita. Hati yang keras itulah hati yang tidak ada kasih sayang. Kenapa? Tidak ada kasih sayang. Berarti enggak gampang tersentuh. Tersentuh melihat sesuatu yang menyedihkan. Ya. Ngelihat ada anak kelaparan, ngelihat ada kaum muslimin dibantai, ngelihat ada orang miskin, ngelihat ada orang kesusahan, enggak tersentuh. Itu berarti hatinya keras. Hati yang keras itulah hati yang enggak tersentuh ketika mendengar nasihat. Mendengar apa? Nasihat. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mendengarkan tausiah, enggak tergugah hatinya, enggak tersentuh. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masih mending ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jere sapa ana sing nyantol. Ya. Enggak ini. Urung mlebu wis metu. Jadi dia itu dengar tausiah, hadir pengajian, tapi enggak ada perubahan. Karena dia enggak tersentuh. Itu hati yang apa? Yang keras. Hati yang keras itulah hati yang enggak manut sama Allah. Kenapa? Enggak nurut sama Allah. Allah nyuruh A, dia malah B. Allah nyuruh B, malah dia C. Allah nyuruh menutup aurat, malah kata dia sumuk. Allah nyuruh dia meninggalkan riba, malah katanya eman-eman, angel bisnis orang nganggo riba. Hati yang keras adalah hati yang enggak nurut sama Allah. Hati yang keras adalah hati yang enggak bisa khusyuk. Enggak bisa apa? Khusyuk. Salat pikirannya melanglang buana nganti Amerika. Wong nang Purbalingga pikirannya gotul Amerika. Dan tidak ada upaya untuk memperbaiki itu. Ya. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengadu tentang apa? Kerasnya hati. Maka Rasulullah SAW pun merespon curhatan tersebut dengan menyampaikan sebuah pertanyaan. Apa kata Nabi SAW? Atuhibbu an yalina qalbuk? Apa kamu pengen hatimu terasa lembut? Ini namanya pertanyaan untuk apa? Untuk menggugah. Pertanyaan untuk membuat penasaran. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang guru yang luar biasa. Karena beliau bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu dengan cara yang menarik. Maka Nabi SAW enggak langsung jawab, tapi balik nanya, kamu pengen? Pengen kamu hatimu lembut? Maka begitu dapat pertanyaan dari Nabi SAW, apa kata sahabat tadi? Naam. Paling orang yang ngerti lah ya, nangam. Ya, napa naam? Ya, saya pengen. Nah, ketika dia memberikan respon jawaban seperti tadi, itu berarti dia sudah siap. Siap untuk apa? Mendengar dan menerima jawaban Nabi SAW. Jadi nek mulang, ya, kalau ngajar itu guru itu jangan asal ngajar. Jadi kalau kita itu mau ngajar itu kita harus berusaha murid-muridnya bisa pada apa? Pada siap. Jadi jangan kita itu masuk kelas ngisi pengajian, murid-muridnya jamaah belum apa? Belum fokus. Siji esi dolanan HP, siji esi ngobrol, siji maning esi ngantuk, malah ana sing turu. Jangan. Siapkan dulu siapa? Audiennya, ya.
Nabi SAW seperti itu. Orang ini padahal datang untuk konsultasi. Mestinya kalau orang datang konsultasi kan memang dia sudah siap. Tapi meskipun demikian Nabi tetap ingin memastikan sahabat ini akan mendengar solusi yang beliau sampaikan. Begitu sahabat itu mengatakan na'am, ya, iya wahai Rasul. Langsung Nabi SAW menyampaikan 3 tips. Berapa? 3. Yang pertama, irhamil yatim. Irhamil yatim artinya adalah sayangilah anak yatim. Anak yatim itu siapa? Tidak punya ayah. Berarti ayahnya kabur gue. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya saat umurnya belum balik. Apa definisi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat. Itu wong tuane pegatan. Ditinggal apa? Wafat oleh ayahnya saat umurnya belum balik. Berarti kalau sudah balik masih yatim enggak? Enggak. Enggak. Kata Rasul SAW, la yutma ba'dal bulugh. Anak yang sudah balik tidak dinamai yatim. Tidak dinamai yatim. Jadi jenengan kalau punya panti asuhan, kemudian menamai panti asuhan itu dengan menampung anak-anak napa? Yatim. Kuwi temenan do, yatim beneran. Aja wis brengosen siapa? Yatim. Yatim itu sebelum napa? Balik. Irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Anak yatim yang masih keluarga atau yang bukan keluarga? Yang mana ini? Dua-duanya. Baik itu masih ada hubungan kerabat sama kita, anak mamas, anak adik kita, berarti ponaan nggih. Itu yang masih keluarga. Atau anak yatim yang gak ada hubungan keluarga. Ya. Tetangga ya, dekat maupun tetangga jauh. Sayangilah anak yatim. Terus apa yang kedua? Napa? Usaplah kepalanya. Mengusap kepala anak yatim ini adalah salah satu ungkapan kasih sayang. Salah satu apa? Ungkapan kasih sayang. Jadi bukan mengusapnya itu sekedar mengusap, mboten. Ya. Ngene baris. Plok. Untuk kayak gue. Ya. Tapi betul-betul usapan kasih sayang. Lillah. Karena apa? Karena Allah. Jadi mengusapnya itu karena berharap ridho dari siapa? Allah. Berharap pahala dari Allah. Berharap kasih sayang dari Allah. Berapa ini? 2. Yang ketiga, apa? Beri dia makan seperti makanan yang kamu konsumsi. Begitu Nabi SAW mengajarkan kita. Jadi Nabi ngajarin kepada kita untuk ngasih makan anak yatim bukan sekedar makanan. Tapi apa? Makanan yang kita konsumsi. Caranya dewek ya. Nek jenengan dahare itu beras rojo lele, berarti
yang jenengan kasih kepada anak yatim, jangan beras raskin. Yang jenengan kasih apa? Rojo lele. Wah, larang. Loh, buat jenengan boleh larang, buat dia nggak boleh larang. Buat jenengan boleh mahal, buat dia nggak boleh mahal. Gimana sih? Kalau jenengan dahar lau apa? Ayam. Maka lauknya buat anak yatim juga ayam. Kecuali kalau jenengan lauknya kerupuk. Jenengan kasih anak yatim kerupuk gimana? Ya enggak apa-apa, itu makanan kita kok. Jadi sesuai dengan apa yang kita makan. Ya. Apa yang terjadi kalau kita lakukan 3 hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalinu qalbak. Fa inna dzalika yalinu qalbak. Hal itu akan melembutkan hatimu. Kenapa Ustaz? Kok apa korelasinya Ustaz? Kok kita nyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, terus apa tadi? Ngasih makan seperti makanan yang kita konsumsi. Kok itu bisa melembutkan hati? Pertama, karena itulah yang diresepkan oleh Rasulullah SAW. Percaya nama buatan kali Rasulullah SAW? Percayalah. Masa orang percaya? Sama kiai aja percaya, masa sama Rasulullah SAW enggak percaya. Itulah yang resep yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, ada satu pelajaran berharga yang baru saya baca tadi. Saya juga baru tahu. Jadi ketika kita menyayangi anak yatim, kita itu jadi ingat mati. Ingat apa? Mati. Apa hubungannya coba? Menyayangi anak yatim sama apa? Ingat mati. Apa coba hubungannya? Karena anak yatim ini ditinggal mati oleh siapa? Oleh ayahnya. Kita bayangkan nih. Anak yatim itu adalah anak kita sendiri. Alias kita mati. Kasihan enggak? Kasihan. Anak kita tidak ada lagi yang ditunggu di pintu. Ya, biasanya kan kalau kita pulang itu udah ditunggoni sama siapa? Anak kita di mana? Di pintu. Biasanya anak kita kalau kita pulang kita dipeluk, bermain bersama. Begitu kita meninggal, nggak ada yang diajak bermain sama anak kita. Anak kita biasanya kalau pagi-pagi kita gonceng apa? Sepeda keliling. Begitu kita meninggal, nggak ada yang gonceng dia keliling. Anak kita biasanya ketika dia butuh jajan, dia datang ke kita, Bi minta uang, kita kasih. Begitu kita meninggal, anak kita nggak ada yang apa? Yang minta. Anak kita biasanya berangkat ke masjid bareng sama kita, kita gandeng. Begitu kita meninggal, nggak ada yang gandeng tangan anak kita. Jangan bayangin. Begitu kita itu bisa merasakan betapa beratnya menjadi anak yatim, berarti saat itu hati kita itu mulai peka, nggak keras lagi. Itulah korelasinya. Ya. Jadi kenapa menyayangi anak yatim itu bisa melembutkan apa? Hati. Karena itu resep dari Nabi SAW. Yang kedua, mengingatkan apa? Kematian. Mengingatkan kematian. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, ada bonus
dari Nabi. Jadi menyayangi anak yatim itu enggak cuma melembutkan hati, tapi juga apa coba tadi? Apa tadi? Naam, wa taqdiru ala hajatik. Hajatmu akan terpenuhi. Jadi kalau kita punya hajat, salah satu caranya supaya hajat itu terpenuhi apa? Menyayangi anak yatim. Mengusap kepalanya, ngasih makan seperti makanan yang kita konsumsi. Semoga bermanfaat dan enggak cuma di bulan Muharram. Ya, enggak cuma di bulan apa? Muharram. Menyantuni anak yatim itu orang setahun sepisan. Kur apa? Tanggal 1 tok. Melasi temen nggih butuh madang saben dina kur setahun sepisan. Enggak, sepanjang apa? Tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menota segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.